Dokter Tirta sempat nge-post yang lalu di Instagramnya. Kemarin situ. Bahas Wisma Atlet ngapain relawan tembak? Ya kan kita sedang membahas risiko, pekerjaan, Pak. Kita sedang membahas risiko kematian dalam semua risiko. Ya, pilot, supir bus, supir truk. Iya. Jadi semua kerja ada risiko. Relawan yang meninggal di Timur Timur bisa dibilang. Resiko semua kerjaan ada resiko. Tentara ya otomatis resiko mati, kita masuk tanda tangan mati, termasuk di sini sama. Di sini saya pengendali lapangan di rumah sakit darurat COVID-19. Jadi semua medis, para medis, ya. Saya dokter juga, Bli. Saya tentara, dokter. Ya. Sama seperti Pak Terawan. Ya. Terus kemudian pengalaman saya mulai Pulau Natuna, pertama kali ketemu orang itu yang dari Wuhan, kemudian dari Pulau Sebaru, APK itu yang mayoritas teman-teman Bali semua itu. APK yang dari World Dream maupun Diamond Princess, teman-teman saya semua. Di Bali saya sudah tambah teman ratusan orang itu. Kemarin di Pulau Sebaru. Ya, terus gak ada masalah sampai sekarang mayoritas yang dirawat di sini APK juga mayoritas Bali, teman-teman Bali semua. Dan semua jadi teman saya. Nah, semua udah pulang, sudah sehat, negatif, sudah di kampungnya masing-masing. Ya berkat kita di sini. Ya. Tadi saya sempat ketemu sama beberapa sama mereka. Ya, so ngomong aja, kenal Letkol Arifin nggak yang dirawat di Wisma Atlet, ya di Wisma Atlet di Sebaru, Pulau Sebaru, nggak ada yang nggak kenal saya. Dan menjadi teman. Saya kalau ke Bali semua sudah, semua sudah mau jemput itu 100 orang. Apa? Kenapa, Bli? Di Wisma Atlet. Suaranya putus, iya. Pak. Ya gimana? Apa yang ditanyakan? Ya seperti yang di sini kerjanya jelas. Kerjanya kita jelas. Di sini organisasinya gugus tugas ya. Saya mau bicara sama Dokter Tirta aja, Pak ya. Saya lebih konteksnya lebih nyambung sama Dokter Tirta aja. Ya enggak, ini Bapak nyembol parah soalnya. Saya dokter juga kok. Saya justru Dokter Tirta bukan pengendali rumah sakit sini. Kalau tanya masalah rumah sakit Wisma Atlet, COVID-19, semua pasien-pasien yang ada di sini, tanya saya. Saya udah 4 bulan. 4 bulan. Bapak gaji, masalah gaji. Beli, masalah gaji gini. Tak terangkan masalah gaji. Ya. Saya ini tentara gajinya cuma 7 juta, Beli. 7 juta. Ya. Saya dinas di sini meninggalkan praktek sebulan saya dapat 100 juta. Ya. Ya, saya ortodontis. Saya praktek ya. Artinya itu saya kesampingkan karena untuk negara dan rakyat kita. Ya. Untuk menyembuhkan mereka itu namanya tentara itu kepentingan rakyat di atas segalanya. Nah, itu bro. Jadi jangan berbicara masalah insentif apa tadi itu. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, saya belum menerima yang namanya insentif itu. Dan saya tidak pernah menggarap. Ya. Jadi yang di sini relawan di sini semua saya kendalikan. Kalau masalah makan cukup, tapi kalau masalah insentif ya hanya Tuhan yang tahu. Kalau dikasih kita terima. Enggak ya tidak masalah. Itu beli tentara kita merah putih beli. Kalau saya untuk rakyat, kehadiran tentara nih untuk rakyat. Saya tidak ketemu keluarga 4 bulan, tidak masalah beli. Nah, apa yang lagi ditanyakan? Gaji nggak jelas, sudah nggak ada gaji. Gaji ya gaji tentara. Ya? Ini tadi konteksnya relawan sama dokter, kok Bapak jadi ikut-ikutan marah? Ya tadi masalah gaji, ya tadi ngomong-ngomong masalah gaji tadi, insentif. Sekarang ini semua, bahasanya begini loh Pak, rakyat serata menengah ke bawah itu, mereka tuh ketika mereka mencoba survive, mereka berjuang, mereka tuh nggak dapat jaminan pensiun. Beda sama Bapak. Jadi jangan rakyat tetap didengarkan aspirasi mereka tuh hanya mencoba bertahan hidup. Kalau relawan di sini semua kita dikendalikan oleh kita juga, karena di sini main body-nya adalah operasi
militer selain perang. Untuk kemanusiaan main bodinya ada tentara di sini. Organisasinya gugus tugas, ya Panglima Kodam ini sebagai Kogas Kapatnya kalau tahu beli. Jadi ini organisasinya jelas di sini. Jadi bukan ecek-ecek, ya. Jadi di sini kita kerjanya jelas, ya. Semua clear dan tidak ada masalah. Ya teman-teman beli, coba tanya saja. Nanti tak kasih kontaknya lah. Semua teman beli nanti tak kasih. No, ada grupnya saya, WA. Alumni Wisma Atlet, alumni Pulau Sebaru, saya masih ada ratusan orang Bali. Kalau yang mau ketemu beli untuk menyampaikan pengalaman mereka, bagaimana dirawat di sini, ya itu nanti sampaikan ke mereka. Tak suruh nemui beli rumahnya mana. Tak suruh ngadep ke beli nanti. Pasien yang sembuh, yang negatif. Bahkan beli tahu nggak? Mereka punya perkumpulan mensupport kita kemarin itu, ngirim APD, ngirim donasi dari orang-orang Bali di Pulau Sebaru itu. Bali, kain orang-orangnya CS sama saya, ya orang-orangnya mudah dikendalikan. Itu beli. Jadi mereka puas. Ya. Masyarakat. Dan masyarakat juga. Kami nggak pernah Ya, kita nggak pernah lah beli. Kalau di sini kita tugas itu ikhlas. Jadi semua bahkan kiri pun ya, orang yang jalan kaki ke sini pun kita layani dengan baik. Jadi mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik Mercedes, semua kita perlakukan sama di sini. Ya. Ini sudah di luar konteks nih Pak. Maaf saya potong. Ya, apa sekarang kontaknya apa? Oke, apa? Ini dialog saya sama Pak Tentara berarti ini. Ya nggak apa-apa. Kita kan teman, rakyat itu teman saya, nggak ada masalah beli. Kita ngomong santai aja. Oke beli. Ya, yang tentang itu kan banyak tuh rakyat-rakyat yang ngadu ke saya. Ketika mereka mereka punya keluarga atau relasi, mereka sakitnya itu belum tentu COVID. Gitu. Lalu mereka masuk rumah sakitnya itu memperlakukan SOP COVID. Lalu akhirnya dites ternyata negatif karena misalnya contohnya nih, ini ada beberapa contohnya bapaknya dia sakit jantung, tapi dites COVID. Jadi harus tunggu berapa minggu untuk hasil tesnya keluar. Selama nunggu hasil tesnya itu sakit jantungnya itu tidak ditangani sama rumah sakitnya. Lalu semua biaya dari pengobatan segala macam sampai penguburan itu ditanggung sama keluarganya, keluarga bapak yang meninggal ini. Seharusnya kan itu ditanggung oleh negara. Jadi kasus-kasus kayak gini sebenarnya, dan ini bukan cuma satu dua, banyak banget yang terjadi di Indonesia di lapangan ya, terjadi seperti itu. Mungkin Bapak Tentara bisa menjelaskan. Kalau di mana beli? Kejadiannya di mana? Kalau di Wisma Atlet nggak ada seperti itu. Jadi di Jakarta ada laporan. Di mana di Bali ada, kan di Bali nggak sampai meninggal. Cuman terus daerah lain saya nggak akan bongkar karena mereka bilang ke saya tolong jangan bongkar identitas kami karena mereka takut dipelintir oleh media segala macam. Cuman sekarang kan media dipelintir gitu Pak. Aslinya gini beli. Kalau pemerintah yang berhubungan dengan COVID-19, yang khusus dengan COVID-19, itu memang semua dibiayai oleh negara, beli. Jadi termasuk di Wisma Atlet ataupun di rumah sakit umum daerah, ya, itu dibiayai oleh negara. Kemudian harusnya sampai penguburannya, ya, semua itu dibiayai oleh negara. Nggak ada masalah itu, artinya ambulan diantar, kemudian sampai penguburan, itu dibiayai oleh negara, sampai penguburan pun. Tetapi kalau memang mungkin ya ada yang mungkin laporan itu kan laporan harus jelas. Laporan itu harus jelas siapa, terus kemudian bisa ditindaklanjuti. Kalau memang ada rumah sakit yang melantarkan, artinya ke pasien yang meninggal kemudian mereka tidak difasilitasi, ya itu ya rumah sakitnya termasuk salah kan gitu. Karena memang ya COVID-19 ini memang karena ini pandemi ya, jadi negara ini sudah mengeluarkan ya uang banyak lah untuk rakyat, dan itu adalah gratis sama dengan di sini. Mereka datang hanya modal KTP. Ya. Jadi jika saya masih terus bicara sama Pak Tentara, saya akan nekat aja karena saya tujuan saya ini dialog sama Dokter Tirta. Tapi sepertinya Dokter Tirta kurang bisa mengimbangi jawaban-jawaban saya, dia harus cari backing. Oke lah. Oh ya enggak. Bukan beli. Bukan nggak gimana, soalnya tadi kan urusan gaji. Kalau gaji sama bawa tentara. Nah kalau bawa gaji itu bukan kompetensi dari saya, Bli. Itu kompetensi komando lapangan. Nanti saya disekak, Bli. Soalnya saya nggak dapat. Kalau kalian relawan. Kalau yang ngajuin resmi, yang itu nggak ngegas, Bli. Jadi Letkol Arifin tuh emang logatnya seperti itu, Bli. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau ini saya klarifikasi ini.
Iya, saya klarifikasi bentar. Kalau saya klarifikasi, kalau berkaitan dengan gaji atau insentif, itu saya langsung melemparkan ke komando lapangan yang emang mengendalikan semuanya. Tahu semua. Jadi kalau insentif dan kawan-kawan itu udah ada kebijakan dari atasan-atasan. Untuk pencairan ya yang tahu atasan-atasan.